Ieu bingkisan. Ieu tos minggu ke-5 masuk minggu ke-6 ini teh. Sini Pak, sama Kang Gejo. Kalau kemarin kedua dicoba dibikin berapa waktu gitu. Jadi kan ada yang sudah sekian hari, tahapan-tahapan. Ukuran kan, melonnya di atas rata-rata atau standar Pak Bu? Ini ngambilnya di Kalau standar premium lah. Standar premium. Jadi ini nah mungkin agak masih nambah gedenya. Iya. ini varietasnya beda Pak. Ya, Jadi kan Oh beda-beda. Di satu GH ini ada 3 varietas. Iya. Yang pertama yang ini Sweet Modesta, ini sampai blok ini. Terus yang blok ini Sweet Ceria. Kalau yang dominan nantinya besar atau si bobotnya besar itu di varietas Sweet Ceria. Berarti yang total ini ada berapa varietas, Pak? 3 di sini. Ada 3 ya. Yang itu melon hijau yang hijau. Gracia. Ini Ini Udah yang ada. melon Sweet Ceria. Kalau ini yang Modesta. Nah, kalau yang Modesta itu relatif kecil-kecil kemarin kan ya, tapi ini. manis gitu. Karena kini untuk kami di sini tuh Iya. pastinya tata cara menanam dirubah, varietas juga ditambah. Untuk paling tidak 3 kali penanaman itu ada evaluasi. Tiap 3 kali. Gak usah. Jadi ketika nanti disampai di 3 kali penanaman teh sudah bisa kita evaluasi mana yang cocok Oh. di daerah sini. Hmm. Karena sudah barang pasti di sini aja pasti terkena setiap ini dari waktu ke waktu. Musim sekarang udah relatif masih penghujan. Oh, Jadi kan patokan. patokan di sini nanti kita evaluasi dari sini jenis tanaman, sistem penanaman juga. Mudah-mudahan di penanaman keempat ya Jang ya, Ya. udah mulai kita bisa punya pegangan apa yang harus kita tanam, tata cara penanaman dan sebagainya. Berarti dari 3 ini Pak Bu yang berpeluang Nah kita Besar. sampai 3 penanaman nanti kita iya. evaluasi mana yang cocok dan pas di sini. kira-kira dari 3 itu nanti kira-kira prediksi Pasti lah. ada lah. Kalau dari prediksi awal kita mah di Sweet Ceria, Pak. Wih, Ceria Ya, yang potensinya ini. ya. Yang ini ya. Kalau Sweet Sweet Ceria nih. kalau Sweet Modesta itu kan udah satu kali yang potensinya penanaman. bagus dari prediksi seperti itu. Iya. Soalnya untuk yang Sweet Ceria itu dilihat dari apa namanya? Jadi siklus pertumbuhannya teh nggak kayak yang Sweet Modesta, jadi lebih cepet. Jadi nyusul yang Sweet Nyusul. Modesta yang ini teh. Oh, Kalau iya. di sini tuh sekarang ini sama ini tuh penanamannya hampir beda 2 minggu. Tapi sekarang berbuahnya udah sama, Iya. udah nyusul. Selisih 2 minggu ya. Selisih 2 minggu itu. Jadi buat sarana edukasi juga ya Pak Bu ya di sini ya. Ya. Karena gini kontekstual anak ketika berpikir ranah profit nominal Iya. dengan kontekstual cinta jaya berat. Iya. Kenapa? Karena kita tidak punya SDA sumber daya alam. Iya. Alhamdulillah umpamanya SDM kayak kalau SDM meskipun kami di desa alhamdulillah karena rekan dari ini Kesra juga alhamdulillah Institut Pertanian dari Unsil terus yang ngelola ini pun seorang diantaranya alhamdulillah sarjana pertanian Unsur. juga. Sudirman. Ya, Purwokerto ya. jadi kita mungkin profitnya mudah-mudahan di pembinaan. Oh iya. Kalau kita memang punya SDA-nya banyak, dua jenis baik dari profit nilai nominal dan profit keilmuannya dapat. Ya kita sementara mah untuk edukasi, profit edukasi saja. Kenapa? Karena dengan segala keterbatasan SDA, sumber daya alam. Ini kan ketahuan sedimentasi sampah dan sebagainya. Iya. Jadi Ini faktor di sini minusnya itu lahan ya Pak Bu. Memang Ya? sumber daya alam kita nggak punya. Sumber daya alam SDA. Ini pun dimanfaatkan sedemikian rupa. Ini lokasi sama Pak Bu dimanfaatkan dari pembuangan barangkal ya, sampah-sampah puing dan plastik. Disulap jadi kebun edukasi. Ini di edukasi dan ini ya untuk pencapaian kedepannya jadi apa yang potensi besar. Niatan kami itu di tahun yang akan datang sebelumnya, tapi kan sekarang anggarannya terbatas. Nah, ada harapan nanti untuk wisata edukasi dari mulai anak-anak dari mulai PAUD, TK sampai dengan SD kelas 6, di mana belajar bersama, menanam bersama dengan sifat ceria. Nanti akan diedukasi ke depannya nih. Cuman ya kebetulan mungkin sekarang anggarannya sangat minim untuk 2006, tapi kita optimalkan.
Berarti anggaran karena minim dari atasnya, Ya, Pak Uu pasti. ngakal ini gimana nih? Ya susah. Itu Dari tidak dana pribadi. itu tidak sangat tidak mungkin karena tahu sendiri mungkin ya Iya. teman-teman tahu sekarang ini lagi tidak berpenghasilan kadesnya lah. Ya tidak punya usaha lah kasarnya. Tapi, Harapannya kalau ada insya Allah sih. Karena ini tapi memang dimaksimalkan upaya harus ini ya. harus dimaksimalkan. Jadi Pak Kades Cipta Jaya ini, Cipta Cinta Jaya. Jaya. Cinta Jaya, Desa Cinta Jaya ini memang memaksimalkan lahan yang ada bekas pembuangan sampah puing-puing dan plastik dimanfaatkan jadi taman edukasi untuk penanaman pohon, buah-buahan dan sebagainya. Jadi Ya hortikultura. hortikulturanya. Jadi dengan dana yang memang dari pusatnya memang hampir tidak ada kata Pak Sekarang Kades. untuk 226 minim. Jadi Minim, kami jadi- memang takutnya kita Jadi mengkoreksi optimalkan ya. cari cara nih Pak Kadesnya, cari cara supaya ini kan permodalan soal tanaman ya kita tahu sendiri lah di pertanian itu besar juga ini perlu Masih paham lah. perlu ini dari mulai dari pupuk, dari lahan, dari pembibitannya itu banyak. Jadi ini Pak Kades Cinta Jaya ini memang kerja keras untuk mengakali anggaran. Jadi inilah, tapi dari sini udah kelihatan nanti ya dari hasil. Intinya gini aja, Iya. intinya sebagai pemerintahan di level bawah Iya. yang memang sebuah kewajiban melaksanakan program yang diarahkan dari atas. Iya. Berapapun nilainya kita manfaatkan sekemampuan, terus semaksimal mungkin Iya. mengikuti program pemerintah karena itu sebuah konsekuensi. Ya, selain SDA itu Pak Kubu ya, aliran irigasinya juga Ya begitulah. Itu memang di kisaran minim sekali ya. sekarang udah 17 tahun. Sampai dengan 17 tahun 17 tahun itu sistem irigasinya udah ngaco. sangat memprihatinkan di Desa Cinta Jaya, Kabupaten Tasikmalaya. Memang realnya semacam ini. Nah ini pun mudah-mudahan alhamdulillah sebagian sekarang kan udah teman-teman pemuda Iya. juga udah mulai Iya. dari sini main ke sini ya belajar ya perlahan-lahan terpancing dan terpanggil. Alhamdulillah salah satunya teman-teman pemuda Iya. Cisongon sudah membuka Iya. mandiri lah, bukan mandiri ya pribadi-pribadi mandiri di hortikulturanya. Hortikultura. Jadi Ah. SDM-nya ini di Desa Cinta Jaya udah ada nih dari lulusan Alhamdulillah. sarjana pertanian di Secara kebetulan izin Universitas Siliwangi dan Universitas Sudirman. Jenderal Sudirman. kebetulan teman-teman semuanya dua-duanya beasiswa. Oh iya. Alhamdulillah. Jadi mahasiswa berprestasi di bidang Alhamdulillah. pertanian. Dan Jadi- memang kami tidak memaksa, dengan sukarela teman-teman mau berbagi ilmu dengan kami di pemerintahan desa tanpa paksaan. Berarti masuknya teman-teman di yang dari lulusan akademi ini masuknya di bidang apa? Yang di satu di pemerintahan desa bagian Kesra, Iya. ini satu. Yang satu di TPKK. TPKK tersebut adalah bayi ya. desa? Membidangi apa aja, Pak? Bayi sebelum menjadi bumdes. Oh iya iya. Gitu. Nanti di 6 bulan pasca pembentukan TPKK maka wajib menjadi bumdes. Bumdes. Nah, kebetulan di sini di hortikultura jadi gayung bersambut. Bersambut. Alhamdulillah basically adalah dari pertanian dan mau bergabung dengan kami. Jadi potensinya harapannya ini lagi fokus di pertanian ya Pak Uli ya. Sesuai lahan- dengan arahan program dari pusat. Oh iya. Sesuai Jadi dengan arahan. ada program dari pusat termasuk kemarin juga Ketahanan ada pangan ya. iya ketahanan pangan dari pemerintah Kabupaten Tasikmalaya juga rencananya juga selain dari rumah ada tanaman untuk warga juga kepala-kepala desa memanfaatkan Nah, lahan yang ada nih. Kalau termasuk itu Desa kita Cinta laksanakan Jaya. juga di samping ini tuh. Iya. Jadi di Desa Cintajaya itu di tahun 2025 di samping ini membuat ini smart farming. Iya. Per satu kakak itu punya hak 5 buah jenis tanaman hortikultura, 5 buah polybag itu satu desa. Satu desa ya. Berarti Nah. jumlah kakak di desa Di Cinta kisaran Jaya berapa, 2.500 kurang lebih. 2.500 kepala keluarga. Ini mah konsepnya di sini mah ini untuk percontohan sarana edukasi karena gini mohon izin Iya. untuk membawa masyarakat sekarang itu kita tidak bisa dengan omong-omong Iya, harus ada bukti. action. Jadi nah kita perlihatkan sekemampuan kita dengan tidak merasa jumawa. Mari bareng-bareng belajar. Iya. Gitu. Kalau mau kita ikuti ayo bareng-bareng. Iya. Jadi tempat ini sebagai bukti dari edukasi hasilnya sudah ada. Jadi warga juga yang ini udah kelihatan oh iya begini. Jadi Karena kami di sini kan dari mulai pengelolaan media tanam, Iya. pembenihan sampai di mang ini nggak cukup untuk desa aja. hmm, Ketika panen tuh udah kita nggak mau usah jual keluar. selama ini pupuknya pakai apa aja Pak Bu? Pak kita ahlinya. Saya bilang, Pupuk-pupuknya ini selama ini pakai jenis apa aja kalau boleh tahu?
Kalau untuk pemeliharaan kita Iya. pupuk dasarnya awalnya itu pakai paling pupuk NPK gitu itu cuma buat dasarnya aja gitu kan. Cuman untuk di pemeliharaan baik dari nutrisi yang kayak gitu-gitu kita itu banyak pakai POC dan juga pupuk hayati kayak Hayati gitu. ya. Itu untuk perawatan sama kecukupan nutrisinya tanaman. Kayak gitu sih paling. Oh iya mirip. Terus memang kalau misalnya dari awal pun karena kita mainnya di media tanam ya Pak. Iya. Ini kan media tanam kebetulan kita pakai yang udah jadi. Yang udah jadi itu kayak campuran antara kokopit, kompos juga kohe untuk organiknya. Jadi untuk kayak pupuk-pupuk kimiawinya itu persentasenya cuman paling 10%-nya aja. Sangat diminim. Ya, jadi bisa disebut lah kalau ini tuh semi organik gitu. Berarti banyak juga ya dari mahasiswa di kampus, terutama di Tasikmalaya yang hadir ke sini ya. Alhamdulillah Pak. Apalagi alumnus Unsir ya. Iya. Kami sangat membuka dari kalangan manapun. Memang Mulai dari kita- apa Pak? Mulai dari tingkat siswa apa nih? Untuk saat ini karena kan next ya. Next. Di 226 kita memang rencana mau bikin itu tadi tuh wisata edukasi khususnya di bidang pertanian. Biar kita misalkan untuk mengenalkan tata cara bertani dari mulai usia dini. Oh iya. Karena Mulai dari rencana itu dari PAUD TK lah. PAUD, dari PAUD sampai. Ya maksimal di SD, kalaupun SMP mau ya monggo gitu. Jadi terbuka sekali Pak. Sangat terbuka. Kami boro-boro ya dari dari masyarakat dari level manapun kalau memang mau sebatas sharing dengan baru kayak Iya. begini ya dengan Jadi intinya sarana edukasi di Desa Cintajaya terbuka untuk semua kalangan. semua kalangan. Dari warga dan siswa yang mulai dari Silakan. PAUD juga kan Iya. gitu. Bukan sebuah permasalahan, kami justru malah senang. Iya. Pakunya ini juga bikers nih, Vespa mania nih, skuteris. Jadi koleksinya lumayan amazing kan. Ya kami hanya begini-begini aja. Ya mudah-mudahan ke depan Tapi Bisa. efeknya bagus Paku dari mulai tempat sebesar ini ya, dengan yang keterbatasan tapi banyak manfaatnya ya ke depannya. ya mudah-mudahan sih. Memang harapan kami kan di suatu sisi kita hobi. Iya. Ditambah lagi memang program pemerintah yang mengharuskan. Iya, Paku Cintajaya ini cocok nih hobi di pertanian dan hobi sebagai bikers nih di motor gitu kan. Jadi ya klop dengan ride to track-nya. Jadi banyak manfaat dan berkelanjutan. Alhamdulillah sih kalau Iya. untuk evaluasi pertama di peran pertama meskipun misalkan dia masih pastilah masih banyak kurangan tapi hemat kami itu udah masih berhasil. Iya. Dengan tingkat kematian terus kuantitas dan kualitas buah juga Iya. di atas cukup lah sebetulnya. Yang jelas kendala utama di kami itu adalah sumber daya alam. Benar. Kalau ini kita kembangkan lebih dari ini, kita punya tanah misalkan dia lah 500 bata di bawah 1 hektar, jelas profitnya udah kelihatan. Makanya kami di sini tuh cenderung profitnya ke arah profit edukasi, bukan profit finansial karena ya dengan keterbatasan lahan. Iya. Itu yang logisnya itu. Kenapa gimana? Ya konteksnya pasti angka-angka itu akan timbul dari kuantitas. Berarti lahan 500 bata itu daerah sini ada atau belum? Nah, ada. Ada, cuman belum. Punya masyarakat, Punya kita nggak masyarakat. punya. Kalau desa nggak punya. Iya. Kenapa ya kita kalau mempergunakan lahan di luar pemerintahan desa, otomatis logika umumnya kos produksi akan naik. Untuk sewa dan sebagainya itu secara hitung-hitungan rugi. Iya. Tapi andaikan ada tanah carik, bengkok ataupun apa namanya yang penting tanah pemerintah desa, Bisa dimanfaatkan. nah itu pasti bisa dimanfaatkan dan akan mendongkrak dan memang menghasilkan PADes. Iya. Kenapa kita nggak menghasilkan? Ya tanahnya juga kan bekas pembuangan sampah yang sedemikian adanya. Iya, sebagai sarana edukasi dulu. Tapi logiknya kalau untuk sarana edukasi lebih punya potensi. Kenapa dari yang tidak manfaat menjadi nilai manfaat? Itu aja. Semua kalangan jadi paham soal. Ya. Kalau memang orang yang belum lihat dulunya, lihat sekarang tanpa tahu backgroundnya, Iya. ya, tapi kalau yang tahu backgroundnya, oh ini tanah gimana dulu sih? Iya. Gitu. Maka lumayan untuk pengelolaan lahan ini berapa bulan sampai bisa begini. Trapping dan sebagainya. Iya.
Ya hasil buahnya nih. Yang udah bagus, yang itu tuh, yang udah gede mulai. Jadi ada 3 varian. 3 varian. 3 varietas. Makanya nanti evaluasi yang cocok yang mana ya. Baru dikembangkan ya. Baru jangan dikembangkan. Insya Allah di penanaman keempat udah ketahuan. Baru 3 ya. Baru kedua. Oh, kedua. Karena kami itu program di Agustus Jang ya. Agustus pertengahan tahun. Bulan Agustus 2025 itu launching program ketahanan pangan di Desa Citajaya. Khusus. Jadi kasarnya ini Kayak gini. Nanti kalau misalnya netnya udah masuk ke arah batang utama ke sini, atau bisa dikatakan lah kalau si netnya ini udah nggak kan ini masih belah kayak gini ya, Pak. Iya. Nah nantinya teh kalau udah terbentuk yang jaring-jaringnya ini sempurna udah semua, kemungkinan nah nanti di 75 hari itu udah bisa dipanen. Insya Allah nih mah. Ini udah 1,5 kilo. Yang ini. Insya Allah di dua nyampe Jang ya. Ya insya Allah. Jadi untuk Soalnya efisiensi cost nih dibikin sistem injek nih Iya di, injek. ya di tempat edukasi Desa Cintajaya. Karena menghitung tadi itu Iya, ketika kosong. apa namanya hidro. Kalau kita main hidro jelas berat kan. iya. Perawatannya berat. Intinya kos produksi juga lebih berat. Iya. Ini pasti di bawah hidro. Betul. Sistem infus ini injek ini. Iya namanya beres panen, ah. Abi awal